Pengalaman, reputasi, dan kontribusi dari Profesor Abu Bakar Munir dalam dunia cyber law dan hukum perlindungan data pribadi sudah terkenal secara internasional dan lintas negara. Selain menjabat sebagai adjunct professor pada Universitas Indonesia dan International Islamic University di Malaysia, beliau juga tergabung sebagai anggota Personal Data Protection Appeal Board Malaysia dan merupakan advisor atau penasehat pada berbagai institusi, salah satunya Schindler Law Firm, yang juga mendukung pula terselenggaranya conference kita pada hari ini. Bagi yang ingin belajar lebih banyak dari beliau, bisa juga membaca buku-buku yang sudah ditulis oleh beliau, serta bisa juga mengikuti pelatihan Data Protection Officer yang diselenggarakan oleh APPDI, di mana beliau juga merupakan salah satu co-founder dari APPDI dan merupakan pengajar pada program sertifikasi Data Protection Officer yang diselenggarakan oleh APPDI. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, waktu dan sempat saya serahkan kepada Prof. Abu Bakar Munir. Terima kasih Dr. Michael. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada APPDI dan co-sponsors webinar ini kerana memberikan saya peluang ataupun opportunity untuk berbicara dan berkongsi sedikit ilmu mengenai PDP khususnya dan juga data protection secara umum. Jadi kita langsung saja kepada materi yang telah saya sediakan. Ya, ini topik yang telah saya pilih sesuai dengan perkembangan terbaru, iaitu PDP Indonesia telah diluluskan seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Michael tadi pada tanggal 20 beberapa hari yang lepas. Operationalizing PDPL in organizations, why, what and how. Maksudnya ialah bagaimana kita boleh operationalize implementation ataupun compliance di dalam sesuatu organisasi, dan persoalan-persoalan yang akan dijawab secara langsung dan tidak langsung ialah kenapa, apakah yang harus dilakukan, dan bagaimana harus melakukan. Jadi kita melihat persoalan pertama, iaitu what, ataupun apakah dianya. Jadi apakah dianya bermaksud kita harus melihat apakah peruntukan-peruntukan yang ada di dalam PDP itu. Dan kemudian nanti kita harus akan melihat kenapa dan bagaimana. Ya. Jadi untuk menjawab persoalan what, kita melihat kepada konten ataupun apakah yang terkandung di dalam PDP Indonesia. Next slide please. Jadi kita sudah tahu bahawa undang-undang ini seperti mana yang saya katakan tadi dan seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Michael telah pun diluluskan ataupun telah mendapat kelulusan daripada DPR pada tanggal 20 September yang lepas. Ya. Kita menunggu untuk undang-undang ini disahkan ataupun mendapat tanda tangan daripada Bapak Presiden. Dan tanggal 20 Oktober adalah tanggal yang sangat penting menunjukkan ataupun membuktikan kelahiran suatu undang-undang baru di Indonesia. Next slide please. Apa yang akan saya lakukan di sini ialah membuat sedikit perbandingan undang-undang yang baru ini, yang baru berumur 10 hari ini, dengan undang-undang yang berada di Malaysia, Taiwan, Singapura, Philippines, Jepang, Hong Kong, Korea, Thailand, China, dan juga undang-undang yang ada di benua Eropah ataupun specifically EU GDPR. Perkara pertama ialah mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Kita lihat PDP Indonesia mengandungi elemen itu, begitu juga di negara-negara lain termasuk EU GDPR. Kemudian rights of data subject ataupun hak-hak data subject juga dinyatakan di dalam PDP Indonesia, dan elemen ini juga terdapat di dalam undang-undang seluruh negara yang saya kaji, termasuk EU GDPR. Special Enforcement Entity, ya, kita di dalam PDP Indonesia dinyatakan akan ada kelembagaan. Kelembagaan ini akan ditentukan oleh Bapak Presiden, dan kelembagaan ini akan bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Jadi bermaksud akan ada entiti yang akan
ataupun entiti khusus bagi melaksanakan atau mengimplementasi undang-undang ini. Mungkin persoalan yang akan timbul ialah kebebasan ataupun the independence of the entity yang akan mengimplementasi undang-undang ini. Tetapi soal sama ada akan ada entiti asing, itu saya fikir bukan isu kerana pasti ada entiti asing. Cuma siapakah yang akan ditunjukkan ataupun siapakah yang akan ditentukan untuk menjalankan tugas mengimplementasi PDP ini. Di negara-negara lain juga sama, kecuali di Taiwan. Di Taiwan terserah kepada organisasi, terserah kepada jabatan. Jadi tidak ada suatu entiti khusus mengimplementasi undang-undang ini di Taiwan. Kemudian kekecualian kepada public sector, cuma di Malaysia dan di Singapura terdapat peruntukan ini. Bermakna undang-undang PDP di Malaysia dan undang-undang PDP di Singapura tidak terpakai kepada sektor awam ataupun kepada pemerintah ataupun agensi-agensi pemerintahan. Kemudian data breach notification kepada data subjek, Indonesia mempunyai peruntukan itu, Malaysia tidak ada, tetapi seperti mana yang saya katakan beberapa kali dalam pertemuan sebelum ini, Malaysia dalam proses untuk meminda undang-undang PDP-nya dan pada bulan ini akan ada session di mana Parlimen akan membuat pindaan, antaranya ialah data breach notification kepada data subjek ini akan dimasukkan. Di negara-negara lain terdapat peruntukan yang sama, iaitu jika berlaku kebocoran, data subjek harus diberitahu. Cuma di Singapura ini adalah perkara baru yang dimasukkan 2 tahun lepas, sama seperti di di Jepang, juga dimasukkan dalam pindaan pada tahun 2020. Di Hong Kong tidak wajib untuk memberitahu data subjek, tetapi Privacy Commissioner ataupun regulator di Hong Kong sangat menggalakkan supaya data controllers ataupun perusahaan-perusahaan memberitahu data subjek sekiranya berlaku kebocoran. Next slide please. Mandatory reporting to the authority, itulah kedudukannya di bawah Undang-Undang Indonesia, iaitu sekiranya berlaku kebocoran nanti apabila undang-undang ini diberlakukan, pihak regulator harus diberitahu sekiranya berlaku kebocoran. Di Malaysia belum ada, tetapi akan dipindah pada bulan ini. Di Taiwan tidak ada, Singapura requirement ini dimasukkan pada pindaan 2020 di bawah Undang-Undang Philippines, memang ada daripada asal Undang Jepang, dimasukkan dalam pindaan 2020 di Hong Kong, seperti mana yang tadi tidak diwajibkan, tetapi regulator in Hong Kong sangat menggalakkan supaya pihak regulator diberitahu sekiranya berlaku kebocoran data. Korea wajib, di Thailand juga wajib, di China juga wajib, EU GDPR wajib memberitahu sekiranya berlaku kebocoran data. Kemudian perbezaan antara sensitive data dengan personal data ini juga diperuntukkan di dalam Undang-Undang Indonesia, ya, dinyatakan sebagai data spesifik, sensitive data disebut sebagai data spesifik di bawah Undang-Undang Indonesia. Itulah juga keadaannya di Malaysia. Di Singapura tidak ada perbedaan, ya, antara data sensitif dengan data pribadi. Di negara-negara lain dibezakan antara kedua-duanya ini, yaitu data personal data dan data sensitif. DPO, keperluan untuk melantik DPO, kita lihat di pasal 53, kalau saya tak silap, di bawah Undang-Undang Indonesia terdapat peruntukan ini. Di Malaysia tidak punya, tetapi akan dipindah bulan ini. Kemudian di Singapura, DPO adalah wajib. Di Philippines juga wajib. Di Jepang tidak. Di Hong Kong digalakkan. Korea wajib. Thailand memerlukan DPO dilantik. Ya, China juga begitu. EU GDPR juga begitu. Pendaftaran sebagai data controllers, ya, cuma di Malaysia ada keperluan ini. Maksudnya di Malaysia data controllers
yang dianggap memproses data dalam kualiti yang banyak, dalam kuantiti yang banyak, ataupun dalam jumlah yang banyak, perlu berdaftar dengan regulator. Keperluan ini tidak ada di dalam negara-negara lain, termasuk Undang-Undang Indonesia. Nanti kita bisa bicarakan atau bisa share kenapakah Undang-Undang Malaysia begitu. Next slide, please. Civil and Criminal Remedies, kita lihat di bawah Undang-Undang PDP Indonesia terdapat ini, iaitu ada sanksi pidata dan ada sanksi pidana yang diperuntukkan. Ya, maknanya pihak-pihak ataupun data subjek yang mengalami kerugian akibat daripada pelanggaran terhadap PDP ini bisa membuat tuntutan ganti rugi sekiranya mereka mengalami kerugian akibat daripada pelanggaran terhadap undang-undang. Di Malaysia tidak ada dan ini tidak termasuk dalam pindaan yang akan dilakukan pada bulan ini. Dan di negara-negara lain termasuk EU GDPR terdapat sanksi pidata dan pidana. Di PIA dinyatakan di dalam Undang-Undang Indonesia, kalau saya tidak silap di pasal 43 ya, dan pasal 44. Kemudian di Malaysia tidak ada keperluan ini, di Taiwan juga tidak ada, di Singapura sangat menggalakkan di PIA dilakukan, di Philippines dia diwajibkan tetapi bukan oleh undang-undang tetapi oleh circular yang dikeluarkan oleh komisioner ataupun regulator. Di Hong Kong dia sangat digalakkan, di Korea wajib, di Thailand wajib, dan di bawah undang-undang China regulator di China menggalakkan. Financial penalty by regulator di Indonesia kita lihat ada peruntukan ini, penaltinya bisa sampai 2% daripada income yang diperolehi. Di Taiwan juga ada, di Malaysia tidak ada, dan di negara-negara lain termasuk EU GDPR terdapat peruntukan yang membenarkan regulator impose penalty dalam bentuk keuangan. Next slide please. Kita lihat secara spesifik Undang-Undang PDP Indonesia, dia terpakai kepada semua organisasi termasuk yang berada di luar Indonesia, termasuk juga international organization. Dia tidak terpakai kepada individu yang memproses data untuk tujuan-tujuan pribadi ataupun tujuan-tujuan keluarga ataupun rumah tangga. Jadi di sini akan timbul persoalan apakah yang dimaksudkan sebagai pemrosesan untuk tujuan pribadi ataupun tujuan rumah tangga ini. Pribadi di sini bermaksud sekiranya kita mengumpulkan data, misalnya HP numbers ataupun nombor telefon ataupun informasi mengenai teman-teman untuk tujuan menghubungi mereka, untuk mengucapkan selamat hari jadi, untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Undang-undang ini tidak terpakai. Ya, ataupun Anda ingin membangunkan family tree untuk mengetahui asal-usul atau keluarga besar kita, kita mula mengumpulkan data, tidak ada masalah di situ, undang-undang ini tidak terpakai. Tetapi sekiranya Anda mengumpulkan data teman-teman ataupun kawan-kawan ataupun rakan-rakan saudara mara untuk menjual kek menggunakan social media misalnya, ataupun untuk menjual bunga, ataupun membuat bisnes kecil-kecilan dengan menghubungi mereka, undang-undang ini akan terpakai. Next slide please. Obligasi ataupun obligations data controller, data processor sangat banyak. Saya menyenaraikannya di sini berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan dalam PDP Indonesia itu, Section 20, 21, 24, 30. Jadi saya tidak ingin membincangkannya satu-satu, cuma sekadar menyatakan bahawa terlalu banyak obligasi yang dikenakan kepada data controller dan dalam keadaan-keadaan tertentu, data processor juga dikenakan tanggungjawab itu. Ya, contohnya untuk mengadakan processing policy untuk memberitahu certain information kepada data subject untuk membuktikan konsen telah diperolehi. Ini sangat penting ini, membuktikan konsen telah diperolehi. Memproses data anak-anak mengikut
persetujuan yang telah diberikan oleh orang tuanya dan juga ataupun legal guidance, memproses data secara spesifik dan transparent, memproses data untuk tujuan di mana dia dikumpulkan, memastikan ketepatan, kesempurnaan dan konsistensi data pribadi, membuat pembetulan dalam tempoh 72 jam. Next slide please. Jadi saya tidak mahu seperti mana yang saya katakan tadi, membincangkan satu persatu. Apa yang ada di sini sudah cukup menunjukkan bahawa aplikasi itu sangat banyak. Antaranya ialah merekodkan semua processing activities ataupun apa yang dipanggil sebagai ROPA, recording of processing activities, memberikan akses jika terdapat permintaan dalam tempoh 72 jam, melakukan DPIA, melindungi data. Kalau kita lihat Section 35, 36, 37, 38, ini adalah kewajipan untuk melindungi data. Ya. Jadi pasal 35, 36, 37, 38 dan 39 sebenarnya kita boleh rangkumkan sebagai tanggungjawab untuk melindungi data pribadi. Cuma Section 36, 37 itu diperincikan ataupun perinciannya dinyatakan. 36, 37, 38, 39. Ya. Jadi banyak sekali tanggungjawab yang diletakkan kepada data controller ataupun data users. Next slide please. Ya, itu juga dan akhirnya di pasal 53 untuk melantik DPO. DPO ini sangat penting. Dan DPO ini nanti kalau kita bisa bicarakan nanti memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan sesuatu perusahaan itu bisa comply dengan undang-undang PDP ini. Next slide please. Apakah hak-hak yang diberikan oleh PDP kepada anda dan saya sekiranya saya berada di wilayah Indonesia? Karena kita harus ingat undang-undang ini bukan sahaja melindungi rakyat Indonesia tetapi foreigners yang berada di wilayah Indonesia. Itu konsep Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya. Jadi hak-hak yang diberikan juga banyak, antaranya untuk menerima informasi mengenai identity data controller, tujuan pengumpulan dan juga accountability. Hak untuk memperbaharui dan update atau memperbetulkan data. Hak untuk mendapat akses, hak untuk meminta supaya pemrosesan data diberhentikan, memusnahkan data, the right to withdraw consent, the right to object processing for the purpose of automated decision making, the right to delay or limit the processing, dan the right to take legal action and claim for compensation ataupun civil action yang saya katakan tadi. And yang juga penting ialah the right to data portability. Sebenarnya hak-hak ini derive from EU GDPR, ya, kerana EU GDPR lah yang memberikan banyak hak-hak kepada data subjek dan dia telah menjadi model yang diambil, yang digunakan sebagai model oleh PDP ini. Saya rasa ini sesuatu yang sangat baik. Ya. Jadi hak diberikan kepada data subjek, persoalannya how to operationalize this right. Ya, dia merupakan hak kepada data subjek tetapi tanggungjawab kepada data controllers ataupun perusahaan untuk memastikan, untuk facilitate bagaimana hak-hak ini bisa dilaksanakan oleh data subjek. So we have to operationalize peruntukan-peruntukan ini membolehkan data subjek melaksanakan haknya. Kegagalan untuk facilitate ataupun to operationalize hak-hak ini akan menyebabkan sanksi administratif bisa dikenakan. Next slide please. Transfer data ke luar Indonesia, ini suatu perkara yang terdapat yang kita bisa lihat dalam undang-undang PDP di seluruh dunia. Apa yang penting ialah sebelum data controller menghantar ataupun transfer data ke luar wilayah Indonesia, kita harus pastikan bahawa
resipien ataupun pihak penerima data itu di negara yang memiliki undang-undang ataupun peraturan yang memperuntukkan perlindungan yang sama atau lebih tinggi daripada PDPL. Maknanya sebelum kita mentransfer data, kita kena cek dulu. Okey, the recipient itu berada di mana? Negaranya punya undang-undang atau tidak? Yang ketiga, undang-undangnya itu memberikan peruntukan ataupun perlindungan yang sama dengan PDPL ataupun lebih tinggi daripada PDPL. Yang kedua, sekiranya ini tidak bisa dipenuhi, perlu pastikan ada agreement. Maknanya kita harus buat agreement dengan the recipient, mereka yang akan menerima data yang kita akan transfer. Tetapi kalau negara itu memang punya undang-undang, agreement ini tidak begitu signifikan. Kalau mau buat agreement itu baik, tetapi kalau tidak ada agreement pun okey. Yang terakhir adalah consent ataupun memperolehi persetujuan daripada data subjek untuk data mereka dipindahkan atau ditransfer ke luar wilayah Indonesia. So itu syarat-syaratnya. So no longer business as usual. Dalam konteks ini bermaksud sebelum kita transfer data, kalau sebelum ini kita bisa transfer tanpa ada sebarang halangan, sekarang sebelum kita transfer, kita harus pastikan syarat ataupun salah satu syarat ini bisa dipenuhi. Next slide, please. Remedies and redress. Ada beberapa remedies dan redress yang dinyatakan oleh PDPL. Antaranya ialah civil action by the data subject, seperti mana yang saya katakan beberapa kali tadi. Ya, maknanya tuntutan civil oleh data subject terhadap perusahaan ataupun data controller dan mereka bisa menuntut compensation ataupun ganti rugi. Kemudian administrative sanction ini ataupun sanksi administratif ini ada pelbagai bentuk, antaranya ialah amaran tertulis, perintah supaya pemrosesan data diberhentikan sementara, perintah supaya data dimusnahkan ataupun dihapuskan, dan administrative penalty maksimum 2% daripada annual income. Ya, jadi seperti mana EU GDPR, Undang-Undang PDP Indonesia mengambil 2% ini sebagai benchmarking. Kemudian criminal offences, ya, terdapat sanksi-sanksi pidana juga di bawah Undang-Undang PDP ini. Next slide, please. Apakah pelanggaran-pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi administratif di bawah PDP Indonesia? Saya nyatakan section-sectionnya di situ atau pasal-pasalnya dan peruntukan-peruntukannya. Ya. Pertama, tidak memiliki polisi mengenai pemrosesan data, kegagalan untuk memberikan informasi-informasi tertentu kepada data subjek, kegagalan untuk menunjukkan bukti bahawa persetujuan telah diterima, kegagalan untuk mendapatkan persetujuan daripada ibu bapa ataupun legal guidance dalam konteks kanak-kanak, kegagalan memperolehi data secara spesifik dalam konteks data subjek yang disable ataupun disability, dan failure to process data for the purpose it was collected. Ini sangat serius. Saya fikir ini sering berlaku bukan saja di Malaysia, bukan saja di Indonesia tapi di Malaysia. Maknanya data controller mengumpul data untuk satu tujuan tetapi digunakan untuk tujuan lain. Sekiranya ini dapat dibuktikan oleh data subjek, ini merupakan sesuatu kesalahan ataupun pelanggaran di mana sanksi administratif bisa dikenakan. Kegagalan untuk memastikan the accuracy, completeness and consistency of data. Kegagalan untuk membuat pembetulan terhadap data selepas menerima permintaan daripada data subjek. Next slide, please. So ada banyak lagi, ya. Ada banyak lagi. Saya tidak ingin menyatakannya, membincangkannya satu persatu. Sekadar ingin menyatakan senarainya adalah panjang. Antaranya ialah kegagalan untuk merekod aktiviti pemrosesan data, kegagalan untuk memberikan akses
sekiranya diminta, kegagalan untuk melakukan DPIA, kegagalan untuk melindungi data seperti mana dinyatakan dalam section yang saya bacakan tadi, dan kegagalan-kegagalan yang lain. Ya. Okay, next slide please. Jadi banyak sekali, dan kegagalan untuk melantik DPO juga bisa dikenakan sanksi administratif, ya, bawah pasal 53(1). Okay. Kegagalan untuk mendapatkan konsen ataupun memperoleh konsen untuk tujuan transfer data keluar wilayah Indonesia juga bisa dikenakan sanksi administratif. Next slide please. Apakah kesalahan-kesalahan pidana? Saya senaraikan di situ. Memperolehi ataupun mengumpul data secara bertentangan undang-undang untuk tujuan mendapat keuntungan ataupun membuat keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, ya. Hukumannya ataupun punishmentnya dinyatakan di situ, maximum 5 years imprisonment ataupun penalty sebanyak 5 miliar, ya, dinyatakan dalam pasal 67. Menyebarluaskan data secara yang bertentangan dengan undang-undang, punishmentnya ada di situ. Menggunakan data secara bertentangan dengan undang-undang, memalsukan data untuk tujuan mendapat keuntungan atau membuat keuntungan juga merupakan suatu kesalahan pidana. Kemudian ada section 69 dan 70 yang mengatakan bahawa officers of the company can be held liable. Maknanya pegawai-pegawai dalam suatu koperasi bisa dipertanggungjawabkan sekiranya berlaku pelanggaran terhadap mana-mana peruntukan PDP ini. Next slide please. Kemudian terdapat peruntukan dalam pasal 70 yang mengatakan seperti mana yang saya katakan tadi bahawa officers of the company can be held liable. Mereka bisa dikenakan tindakan denda ataupun didenda. Malah sekiranya melibatkan koperasi, Undang-Undang PDP Indonesia membenarkan forfeiture of profits dan wealth accumulated from offences. Maknanya pihak regulator bisa membuat perintah supaya keuntungan yang diterima oleh sesuatu perusahaan di-confiscated. Ya, kemudian pembekuan keseluruhan ataupun sebahagian daripada aset. Kemudian ada juga perintah untuk membatasi action ataupun tindakan-tindakan tertentu dan pembayaran compensation dan juga dissolution. Ini beberapa tindakan-tindakan tambahan yang bisa dilakukan sekiranya dia melibatkan koperasi di bawah section 70. Next slide please. Supervisory authority seperti mana yang saya katakan tadi disebut sebagai kelembagaan, tugas-tugas dan fungsi kelembagaan ini dinyatakan to determine and develop data protection policy sebagai guidance ataupun sebagai panduan, to supervise or monitor compliance with PDPL, kemudian to enforce administrative sanction, to facilitate out of court dispute settlement. Itu beberapa tugas yang diberikan kepada kelembagaan seperti mana yang dinyatakan dalam PDPL. Next slide please. Ini tugas-tugas ataupun kuasa yang diberikan kepada supervisory authority ataupun kelembagaan. Karena ada tugas yang mereka harus lakukan, ada fungsi yang mereka harus laksanakan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi itu harus ada kuasa. Jadi ini kuasa-kuasanya, ya. Jadi saya tidak ingin sekali lagi membincangkan satu persatu, sekadar menyatakan bahawa kuasa-kuasanya sangat luas, termasuk mengeluarkan direction, mengeluarkan laporan mengenai penguatkuasaan PDPL. Next slide please. Lessons from around the world. Ini pengajaran yang bisa kita ambil daripada apa yang telah berlaku dan apa yang sedang berlaku di luar wilayah Indonesia. FTC telah mengenakan fine sebanyak 5 bilion kepada Facebook. Ini adalah penalti yang paling tinggi dalam sejarah Amerika dan sejarah dunia. Kenapa ini berlaku, kita bisa bicarakan nanti kalau ada yang berminat ingin tahu kenapa dan apa yang telah berlaku. WhatsApp juga telah kena
denda sebanyak 225. Yang paling menarik baru-baru ini, regulator di Korea telah mengenakan denda sebanyak 71.8 milion kepada Google dan Meta. Amazon juga dikenakan 888 million fine karena melanggar GDPR. Next slide please. Mungkin ada 5 minit lagi ya, Bu Anita. British Airways juga pernah didenda. Cathay Pacific juga pernah didenda. Perusahaan di Italy juga pernah didenda. Dan Facebook juga pernah didenda oleh pemerintah di Ireland. Next slide please. Ini tindakan-tindakan ataupun penalti yang pernah dijatuhkan ataupun pernah dikenakan di negara seperti Prancis, Italy, dan UK. Next slide please. Ini yang paling terdekat dengan kita, yang paling hampir dengan kita. PDPC Singapore pernah menjatuhkan ataupun mengenakan fine sebanyak 1 million Sing dollar, the maximum fine pada waktu itu, kerana sekarang ini selepas pindaan 2020, bukan lagi maximum 1 million tetapi 2% of the annual income. Jadi, ini adalah penalti yang paling tinggi pernah dijatuhkan oleh regulator di Singapura terhadap sebuah perusahaan milik pemerintah. Next slide please. Top tips how to comply with PDPL. Saya ingin nyatakan di sini, doing nothing or trying to delay atau mengambil sikap wait and see bukan suatu option. Perlunya kita mendapat support daripada top management. Perlunya kita memahami PDPL dan apakah keperluan PDPL itu. Kita perlu mewujudkan compliance implementation plan. Kita perlu melakukan inisiatif untuk menimbulkan kesedaran ataupun to inculcate data protection culture dalam organisasi kita. Kita perlu review data governance practices. Kita perlu mengidentifikasi data yang kita miliki dan yang kita simpan atau apa yang dipanggil sebagai data mapping. Kita harus develop policies dan procedure to support data subject rights. Kita harus membangunkan prosedur dan proses untuk menangani data breach ataupun kebocoran data. Saya ingin bertanya dengan teman-teman sekalian, adakah perusahaan anda memiliki ini? Maknanya data breach management plan ini. Kita harus cek consent procedures, bagaimana kita memperolehi consent, bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana dia disimpan, dan last but not least, mempertimbangkan mendapatkan compliance tool. Pasti selepas ini ada tools yang dibangunkan oleh perusahaan-perusahaan yang boleh membantu compliance. Jadi sekadar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir nanti bisa dilihat sendiri, yaitu apa yang dikeluarkan oleh OAIC di Australia. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Dr. Michael Hans. Terima kasih Prof. Abu Bakar Munir atas paparan materinya dengan topik Operationalizing Personal Data Protection Law in Organizations, Why, What, and How. Menarik sekali ya, di sini tadi kita belajar perbandingan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia dengan negara lain, ruang lingkup penerapannya bagaimana, kewajiban data controller dan data processor, hak-hak data subjek, transfer data pribadi, sanksi-sanksi dan penegakannya, serta tips-tips yang berharga dari Prof. Abu Bakar Munir. Nah, di sini kalau rekan-rekan peserta tertarik belajar lebih lanjut mengenai data pribadi, bisa juga mendapatkan buku-buku dari Prof. Abu Bakar Munir. Yang terakhir ada berjudul Use of Cyber Means to Enforce Unilateral Coercive Measures in International Law. Dan selain itu beliau juga ada beberapa buku lagi tentang cyber law dan data protection ya. Salah satunya judulnya Data Protection Law in Asia yang diterbitkan pada tahun 2014. Lalu ada juga Information and Communication Technology Law, State, Internet and Information, dan lain-lain.
Nah, bagi yang tertarik belajar lebih lanjut lagi mengenai pelindungan data pribadi, khususnya dari Prof. Abu Bakar Munir, bisa juga bergabung menjadi anggota APPDI atau mengikuti pelatihan sertifikasi Data Protection Officer yang diselenggarakan oleh APPDI, di mana yang paling dekat akan diadakan di akhir November. Jadi stay tune ya, rekan-rekan di sini bisa juga pantengin websitenya APPDI dan sosial medianya APPDI.